La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hatta ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam ragam kenikmatan yang tidak mungkin kita hitung satu persatu saking banyaknya. Maka tidak ada kata lain kecuali kita ucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat itu pun terlimpah senantiasa kepada semua umat yang menjalani kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, jamaah subuh, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana konsep ekonomi Islam yang disampaikan, dituangkan oleh Imam Al-Ghazali, dari mulai jual beli, ya kan, kemudian bagaimana menghindarkan diri dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti riba, ya, penipuan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah garis-garis bagaimana berekonomi supaya sehat, sampai kemudian juga jangan ada penimbunan, ya kan? Nah, tetapi kemudian Imam Al-Ghazali ingin membawa perspektif ekonomi itu tidak hanya dalam tataran praktik ekonomi belaka, yang kalau ekonomi itu judulnya kan berarti mencari apa Pak? Mencari untung, begitu ya? Iya. Nah, Al-Ghazali ingin pelaku-pelaku ekonomi itu tidak hanya sebatas bagaimana mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga bagaimana mereka melapisi diri dengan etika profetik yang tinggi. Maka kemudian beliau membuat satu judul bab, yaitu bab ihsan. Nah, ihsan ini kata beliau, ya sesungguhnya kedudukannya lebih tinggi daripada adil. Jadi kalau adil ini kan tidak zolim. Misalnya Pak Edi beli sama saya 100 rupiah, maka saya memberikan kepada Pak Edi barang senilai 100 rupiah, itu adil. Tapi kalau ihsan tidak hanya sebatas itu, gitu ya. Bisa jadi misalnya saya ngasih bonus pulpen, gitu. Itu ihsan, ya. Nah, bagaimana praktik-praktiknya nanti akan kita lihat. Nah, beliau memulai ungkapannya dengan waqad amarallahu ta'ala bil adli wal ihsani jami'an. Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan secara bersamaan. Jadi adil dan ihsan itu diperintahkan oleh Allah secara bersamaan. Misalnya yang sering kita dengar kalau kita khutbah Jumat, ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya kan? Sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Jadi di situ ada waw ataf lil jam'i, untuk apa? Secara bersamaan. Jadi tidak boleh dipisah-pisah gitu. Ketika kita bermuamalah, maka sebaiknya
berbuat adil dan ihsan. Kenapa wal adlu sababun najah faqat? Karena kalau hanya berpatokan pada keadilan, keadilan itu hanya pelepasan diri dari hal-hal yang sifatnya tidak baik saja gitu. Ya memang sih itu sudah cukup kalau kita mau sekedar ya adil gitu. Kita tidak zolim lah gitu. Wa huwa yajri minat tijarah majra ra'sil maut. Keadilan itu berlaku dalam perdagangan sebagaimana pokok modalnya gitu kan. Jadi kalau pokok modalnya 100, ya kita jual misalnya 120 misalnya. Nah, sedangkan wa ihsan itu apa? Sababul fauzi wa nailis sa'adah. Kalau kita berbuat ihsan itu akan menyebabkan kebahagiaan dan memperoleh kemenangan dan memperoleh kebahagiaan. Jadi kalau orang sampai adil saja itu hanya pelepasan diri dari kerugian. Tapi kalau pengen bahagia dan pengen menang, maka dia harus berbuat ihsan juga. Wa huwa yajri minat tijarah majra ribhi. Ya, jadi inilah sesungguhnya dalam perdagangan itu ya, berlaku keuntungan. Ya. Wala yu'addu minal ghufala man qana'a fi muamalati dunya bi ra'si malihi. Dan tidak dihitung dari orang-orang yang kurang akal gitu ya, seseorang yang menerima dalam muamalah dunia itu hanya dengan pokok modalnya saja ya. Tetapi juga dia harus mempertimbangkan berbagai macam aspek. Jadi dalam aspek ihsan itu apa yang dipertimbangkan? Kalau saya lihat ya yang dipertimbangkan aspek-aspek sosiologis, psikologis gitu ya. Karena orang jual beli itu Pak, itu kan ketika misalnya secara psikologis nyaman, ya kan, secara sosial meninggikan martabat, baik martabat penjual maupun martabat pembeli, itu cakep kan? Iya, penjual tidak merendahkan martabat pembeli, pembeli juga tidak merendahkan martabat penjual, kan enak seperti itu. Itulah ihsan gitu. Fala yanbaghi lil mutadin ayyaqtasira 'alal 'adli wa jinabil ilmi wa da'aba wal ihsan. Maka sebaiknya bagi orang yang beragama jangan kemudian meninggalkan keadilan. Kemudian hendaknya menjauhkan diri dari kezaliman. Jadi kalau orang sudah berbuat adil, pasti dia tidak zolim. Kalau orang zolim, pasti tidak adil gitu. Kemudian tidak juga meninggalkan pintu-pintu ihsan. Jadi dalam ekonomi tidak hanya sekedar untung rugi, tapi juga bagaimana kita membangun relasi yang baik terhadap masyarakat gitu. Maka landasannya misalnya dalam Quran surat Al-Qasas ya, ayat 77 Allah berfirman wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wah, ini berat ya. Allah berbuat baik kepada kita bagaimana Pak? Oh luar biasa ya, kita nggak sholat juga Allah kasih nafas gitu. Kita maksiat Allah kasih oksigen gratis, kita kasih sehat, nggak kemudian begitu maksiat asam uratnya naik, kolesterolnya naik gitu, napasnya ngap-ngapan, begitu selesai maksiatnya berbuat sholat, berbuat baik, taunya sehat. Orang kalau begitu Pak nggak bakalan maksiat. Kenapa? Begitu maksiat kambuh semua gitu kan. Nah begitulah Allah berbuat baik kepada hambanya gitu. Kita diberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kata Allah wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha.
kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan sanggup menghitung. Gitu. Kemudian dalam ayat lain, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan tadi ya. Yakni dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah menyatakan sungguhnya Allah memerintahkan kepadamu berbuat adil dan ihsan. Wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qarib minal muhsinin, bahwa rahmat Allah itu dekat, sangat dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Jadi wana'ni bil ihsan, yang kami maksud dengan ihsan, kata Imam Al-Ghazali, fi'lu ma yantafi'u bihil mu'amilu wa huwa ghairu wajibin alaihi. Yang dimaksud dengan ihsan itu adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat ya, bagi orang yang melakukan muamalah, dan itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib memang dalam ihsan itu, yang wajib itu adilnya tadi. Walakinnahu tafdulu minhu, tapi itu merupakan bagian dari keutamaan. Nah, fa innal wajiba, karena yang wajib itu yadkhulu fi babil adli, dia masuknya pada bab keadilan ya. Jadi kalau yang wajib masuknya pada bab keadilan. Wa tarkuz zulmi wa tarkiz zulmi, dan meninggalkan kezaliman ya. Wa qad zakarnahu, dan kami sudah menyebutkan itu, menerangkan itu gitu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah ya, memang dalam muamalah ya, terutama dalam jual beli, sewa menyewa, dalam berbagai macam transaksi muamalah, memang dua-duanya kan ingin saling mendapatkan untung ya, keuntungan. Tapi Imam Al-Ghazali mengajak kepada kita dalam berekonomi itu supaya tidak hanya dalam perspektif ekonomis belaka, tapi juga harus pada perspektif etis, dalam praktis etis gitu. Dan praktik etis ini ada dalam ihsan. Wa tunalu ratbatul ihsan, dan tingkatan ihsan itu akan diperoleh biwahidin min sittati umurin, dengan salah satu dari 6 hal yang akan disebutkan. Jadi kita, kata Al-Ghazali, akan termasuk ihsan jika bisa melaksanakan salah satu. Ini salah satu saja. Kalau salah 3, salah 4, salah 5 lebih bagus lagi. Satu saja itu sudah ihsan. Nah, apa itu? Yang pertama fil mughabanah ya, dalam masalah harga, manipulasi harga. Fayambaghi alla yaghbuna sahibahu bima la yataghabunu bihi fil adah. Pertama, sebaiknya tidak melakukan manipulasi harga kepada temannya ya, yang secara adat atau secara tradisi itu tidak pernah terjadi. Fa'amal aslu mughabanah fa ma'zunun fih, asal ataupun hukum asal daripada mughabanah ya, yakni manipulasi harga itu merupakan sesuatu yang dibolehkan ya. Misalnya ya 100, kita sudah sudah berkeinginan menjual 120 misalnya, kemudian harga tiba-tiba naik, kita tetap menjualnya 120, itulah ihsan. Walaupun kalau menaikkan juga boleh gitu.
Wala yumkinu dzalika illa bi ghabnima, karena tidak mungkin memperoleh untung jika dalam jual beli tanpa ada ya manipulasi harga lah gitu. Walakin yura'i fi at-takrib, tapi yang perlu dijaga adalah tidak terlampau jauh gitu, kedekatan ya. Fa in badala mustari ziyadatan ala ribhi al-mu'tadi imma li syiddati raghbati aw li syiddati hajati fil hal ilaihi. Apabila misalnya ya seorang pembeli itu memberikan tambahan keuntungan dari biasanya karena sebab, nah ini Pak, karena sebab dia saking senengnya, atau karena sebab saking butuhnya. Jadi misalnya kita sangat senang nih sama satu barang gitu, itu harganya 100, saya bilang Pak saya beli 150 ya, karena apa? Saya sangat senang, ini yang saya cari-cari selama ini, padahal harganya 100. Secara jual beli boleh nggak? Boleh, halal ya, tapi secara etis kurang etis, secara ihsan tidak ihsan. Atau tadi ya li syiddati hajati, karena saking butuhnya kita membutuhkan itu dan itu hanya di situ, kemudian kita beli lebih daripada harga dasar atau harga yang pasaran ya, fil adah tadi. Maka bagaimana penjual ini bersikap? Kata Imam Al-Ghazali, fayan bagi ayam tani'a min kubulihi, maka sebaiknya penjual itu tidak menerima. Fazalika minal ihsan, itulah ihsan. Jadi mencegah diri dari menerimanya. Jadi jangan, wah bagus nih, ya gak apa-apa deh, ya itu boleh sih, tapi kalau mau ihsan, oh enggak, saya jualnya memang 100, saya tidak ingin melebihkan. Wah ini penjual zaman sekarang ada seperti ini, Masya Allah, itu dirundukan surga kayaknya itu penjual ya. Wazalika wa ma lam yakun tablis lam yakun akhdhu ziyadah zulman. Dan ketika tidak ada penipuan, tidak mengambil tambahan secara dolim. Wa qad zahaba ba'dul ulama, para ulama sebagian berpendapat ila annal ghabda bima yazidu ala sulus yujibul khiyar, kalau manipulasi harga itu lebih daripada sepertiga, maka boleh tuh transaksinya dipilih apakah akan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ya. Ada yang berpendapat seperti itu Pak. Jadi kalau lebih dari kalau keuntungannya sepertiga dan dia tahu wah ini kemahalan deh, silahkan dipilih ya, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ya. Walasna nara zalik, tapi kata Imam Al-Ghazali, kalau kami tidak melihat atau tidak sependapat dengan itu, artinya kalau beliau ya mau sepertiga, mau seperempat, silahkan saja gitu. Yang penting saling ridho gitu. Walakin minal ihsan ayuhatta dzalikal ghaban, tapi bagian daripada ihsan hendaknya memang tidak melakukan manipulasi harga seperti itu gitu ya. Nah ini dalam praktiknya ada nggak? Ada Pak, ternyata ini beliau menceritakan yarwi ya, anaukana inda Yunus bin Ubaid, diriwayatkan ya, bahwa pada Yunus bin Ubaid itu hilalun, ada beberapa kain mukhtalifatul asmani yang harganya itu beda-beda Pak.
Jadi ini ada cerita namanya Yunus bin Ubaid, penjual kain yang memiliki harganya itu berbeda-beda. Ya. Kemudian Dorbun qimatu kulli hillatin minna arba'umi'ah. Sebagian harganya itu ada yang 400 dirham. Ya. Wa dorbun kulli hillatin qimatuha mi'atan. Dan sebagian ada yang harganya 200. Jadi ada yang 400, ada yang 200. Famarra ila sholati, maka kemudian suatu saat Yunus bin Ubaid ini dia sholat, wa khalafa ibnu akhihi fid dukan, dan menggantikan kedudukan dari Yunus bin Ubaid itu saudaranya di toko. Faja'a a'rabi, kemudian datang orang Arab Badui, wa talaba hillatan bi arba'i mi'atin, dan dia meminta satu kain dengan harga 400. Fa'aradu alaihi minal hilal al-mi'atain, kemudian si saudaranya Yunus bin Ubaid itu memberikan kain yang harganya 200 gitu ya. Kemudian fahtasanaha warodiha, dan si Arabi itu berbuat menerima dengan ridho gitu ya. Fastaroha, maka dia membelinya, nggak banyak cincong. Oh ya udah nih, ini 400, padahal kain yang dibawa adalah kain yang harga 200. Nah ini terjadi Pak. Tapi dia ridho. Fastaroha, dia ridho. Kenapa ridho? Nanti ada alasannya kenapa ridho. Famadha biha wa hiya ala yadayhi, kemudian dia membelinya, dan kemudian pun dia berlalu dan dia membawa kain tersebut. Kemudian fastafalu Yunus fa'arafa hilatahu, di tengah jalan ketemu sama Yunus bin Ubaid itu, dan dia melihat itu adalah kain dari tokonya gitu. Nah kemudian faqala lil a'rab, dia tanya sama orang Arab Badui itu, bikam istaraita, berapa kamu beli ini, katanya. Faqala bi arba'i mi'ah, 400. Faqala la tusawi aksara min mi'atain farji hatta tarudduha. Oh ini kemahalan, ayo kembalikan. Saya akan memberikan kembaliannya lah gitu ya. Kembalikan kainnya, nanti saya berikan kembaliannya. Faqala hadhi tusawi fi baladina khamsimi'ah. Oh enggak apa-apa, karena kenapa si Arab Badui tadi setuju dengan harga 400? Kata dia, kain model ini di kampung saya harganya 500 gitu. Maka dia tidak keberatan 400. Jadi ini Pak ya, pembelinya soleh, penjualnya soleh. Orang soleh ketemu orang soleh, ngotot untuk kebaikan gitu. Kata Yunusnya, kemahalan, ini harganya 200. Enggak apa-apa, saya ridho kok, di kampung saya 500. Kata Yunus, oh enggak begitu, katanya, enggak begitu, ayo. Jadi kemudian apa? Faqala insarif fa inna nasa fid khairun minad dunya bima fiha. Sudahlah, nasihat ya, kebaikan dalam agama itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Buat apa untung banyak kalau saya melanggar nasihat agama? Immat taqaitallah ya. Nah kemudian akhirnya apa? Summa raddu ila dukan wa radda alaihi mi'atai dirham. Kemudian ia kembali ke summa radda ila dukan, dia kembali ke toko, waroda alaihi mi'atai dirham, dan mengembalikan 200 dirham itu. Jadi dia nggak terima Pak, harga 200 dijual 400, dia nggak terima. Padahal pembelinya udah tahu. Kata pembelinya, nggak apa-apa, saya ridho kok, karena di kampung saya harga kain ini 500. Oh enggak, saya enggak mau kalau ini dijual 400. Tetap dia balik ke tokonya,
dia kasih 200 lebihnya itu. Ini contoh ihsan. Secara halal boleh, tapi dia nggak mau. Ini tidak ihsan. Jadi ihsan inilah yang kemudian kata Al-Ghazali tadi menyebabkan al-fawz, ya, kebahagiaan, wa naili sa'adah, dan memperoleh apa namanya kemenangan dan kebahagiaan gitu. Jadi menang dan bahagia bukan seakan-akan banyaknya untung, tapi bagaimana untung itu diperoleh secara etika. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dalam berdagang gitu ya. Nah, kemudian faqala lahu Yunus. Kemudian Yunus berkata kepada saudaranya itu, "Kenapa kamu melakukan itu?" Gitu ya. Saudaranya jawab. Kata saudaranya, "Wallah ma'akhidhuha illa wa huwa radin biha." Wallah, saya tidak melakukan itu karena dia ridho gitu. Karena dia ridho. Kalau nggak ridho saya nggak mungkin lah melakukan itu, saya juga ngerti gitu kan. Qala fahala radita lahu bima tardau li nafsik. Kamu apa ndak ngerti apa yang kamu ridhoi seperti yang diridoinya? Dia ridho dengan itu, tapi kan kamu juga harus ngerti dong dengan keridoanmu terhadap dirimu sendiri. Coba kalau itu terjadi pada dirimu gitu kan. Harusnya tidak seperti itu. Ini 200 sudah ada untungnya. Masa kamu jual yang kain 200 jadi 400? Nah, inilah ihsan. Kalau sekarang Pak, ya kan jual beli, ya apalagi kalau harganya harga tidak sesuai pasaran ya kan. Wah, itu semau-maunya penjual itu gitu. Walaupun dia mungkin sudah menetapkan 300, kalau pembelinya minta 500 dijual, dan itu memang boleh, tapi itu tidak mendapatkan tingkat tertinggi dalam etika berbisnis gitu. Nah, Imam Al-Ghazali ini kan mendorong para pelaku ekonomi yang mungkin pada saat itu para pelaku ekonomi sudah profit oriented gitu, hanya keuntungan saja orientasinya, tidak ada misalnya bagaimana etika sosialnya, bagaimana psikologisnya dan lain sebagainya. Maka kemudian dibuatlah hal-hal seperti ini. Nah, itu ada lagi Pak nih, wa innamal ihsanul mahad, ada keisanan yang begitu murni, mana qala anisir as-saqati, apa yang dilakukan oleh Asir as-Saqati ya, ini tentang harga tadi Pak ya. Jadi harga yang memang dimain-mainkan lah gitu. Annau ishtara kalul lauzin bisittin. Ini Asir as-Saqati itu membeli seikat lauz. Lauz itu semacam buah delima dengan bisittina dinaron, dengan 60 dinar. Ya. Wa kataba fi rawzinamijihi salah satu dananir ribuhu, dan dia sudah menetapkan akan mengambil 3 dinar keuntungannya. Jadi kalau belinya 60 dinar berarti dijualnya berapa? 3 dinar, 63 dinar ya. Jadi belinya 60 dinar, dia menetapkan keuntungannya 3 dinar, berarti dijualnya 63 dinar. Wa kana ra'ayu rabbiha, dan itulah dia melihat kana ayu rabbiha, dia mengambil untung alal asra nisfu dinar, atas 10 itu adalah setengah dinar gitu. Jadi kalau setengah dinar kali 6 kan berarti 3 dinar gitu kan, ya cukuplah gitu. Tetapi ternyata apa Pak? Fasorul lauzu bitis'ina, kemudian harga pasaran lauz itu semacam buah delima itu naik menjadi 90.
Jadi yang tadinya dia sudah menetapkan 63, ternyata harganya naik menjadi 90. Fa'atahu dulalu. Kemudian maklar datang. Maklar, Pak, apa maklar itu? Ya pokoknya itulah. Maklar datang, wa talabal lauza, dan dia minta apa namanya lausnya, barang dagangan dari Asir As-Saqat itu. Faqala, kata Asir As-Saqat, khudhu, ya silakan ambil. Bikam, dia nanya berapa harganya? Bisalah sati wasitin, 63 dinar, gitu kan? Nah, ini Pak, jangan Bapak kira makelar zaman dulu itu semuanya ingin cari untung semua, brengsek semua. Enggak, Pak. Ternyata faqala dulal, ini si makelar itu berkata, apa katanya? Wa kana minas sholihin, kata Al-Ghazali, dan dia memang orang soleh. Faqad shara lauzu bitis'in, tuan, sekarang satu ikat ini harganya 90 dinar. Tuh, Pak. Ada gak makelar yang begitu? Waduh, zaman dulu makelar ngomongnya seperti itu. Padahal kalau misalnya pasaran 90, dia bisa jual nanti 95 toh, atau 100 misalnya, dia belinya 63. Untung banget kalau maklar zaman kita sekarang kan. Wah, rezeki nomplok nih, pasaran 90 dia jual 63 gitu. Kemudian apa? Faqala Asiri, bagaimana kata Asir As-Saqati, ya, kata dia, qad aqadtu aqdan la uhilluhu, saya sudah menetapkan akad yang saya tidak akan halalkan, lastu abihu illa bisalasati wasitin, apabila saya menjualnya tidak 63 dirham. Jadi dia enggak 63 dinar. Jadi dia enggak mau terima, Pak, 90 dinar itu. Saya sudah mengakadkan diri dan tidak menghalalkan jika lebih dari 63 dinar. Nah, kemudian apa? Faqala dulal, kemudian maklarnya bilang apa? Wa ana aqadtu baini wa bainallah, dan saya sudah berakad antara aku dengan Allah, Allah aghsha musliman, bahwa saya tidak akan merugikan, menipu orang muslim. Oleh karena itu, lastu akhidun minka, saya tidak akan mengambil barang ini darimu illa bitis'in, kecuali dengan 90 dinar. Coba, Pak, yang satu penjualnya minta dan 63 dinar, saya baru lepas. Tapi kata yang maklarnya, saya pun sudah berakad dengan Allah bahwa saya tidak akan menipu, menzolimi orang Islam, ya. Maka oleh karena itu, karena harganya 90 pasarannya, kalau saya beli 63 berarti saya sudah melanggar janji saya kepada Allah. Maka oleh karena itu, saya tidak akan mengambil barang ini kecuali dengan harga 90. Masya Allah. Kemudian fala dulal astari minhu wala siriba'ahu, akhirnya apa, Pak? Si maklar nggak jadi beli, As-Saqati pun nggak jadi jual. Masya Allah. Inilah etika-etika yang diterapkan. Kenapa? Karena dua-duanya ingin berbuat ihsan. Kemudian ada lagi cerita satu lagi dari Muhammad Al-Mukandar, annahu kana law shiqaqun ba'duha bi khamsatin wa ba'duha bi asyratin, bahwa dia punya kain yang satu harganya 5, yang satu harganya 10. Kemudian faba'a gulamuhu fi ghaibatihi, kemudian pembantunya itu menjual ketika ia tidak ada, menjual kain
minal khomsiyat yang harganya 5 bi asratin dijual 10. Fala ma'aruf falam yazal yatlubu zalikal a'rabi ala mustari tulan nahar hatta wajadahu. Ketika dia mengetahui kejadian itu, apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Al-Mukandar itu, dia mencari orang yang beli itu sampai tulan nahar, sampai setengah siang bolong, Pak. Masya Allah. Karena apa? Kesalahan dari pembantunya itu, yang harusnya dijual harga 5 dijual harga 10. Nah, kemudian faqala lahu innal gulam qad ghalata faba'a kama yusayu khamsata bi asran. Maaf ya, pembantu saya telah berbuat khilaf, menjual kepada kamu kain yang seharga 5 menjadi 10. Kemudian apa tuh jawabnya si A'rabi? Ya hadza qad raditu. Oh, enggak masalah, saya ridho. Kan dalam jual beli itu yang penting saling ridho, gitu ya. Wa in radita fa inna la tardu laka illa ma nardahu lin anfusina. Memang engkau ridho, tapi saya tidak ridho kecuali jika saya meridho sesuai dengan keriduan saya, dan keriduan saya pengen yang 5 dijual 5, yang 10 dijual 10, bukan yang 5 dijual 10, gitu. Maka kemudian akhirnya dibuat 3 pilihan, Pak. Ya udah gini aja deh, ya, kamu pilih 3 pilihan. Anta khudzasikota minal ashriyat bidarohimika, kamu ambil yang harga 10, jangan yang ini. Wa iman nuradu alaika khamsa, atau yang kedua saya kembalikan 5, kan harganya 5 bukan 10. Wa iman turadu syaktana wa ta'khudhu dirhamaka, atau kamu kembalikan kainmu dan kamu ambil dirhammu. Selesai, gitu. Jadi sampai seperti itu ya orang zaman dulu, Pak. Masya Allah. Inilah bagian-bagian dari ihsan dalam muamalah, yakni dia tidak aji mumpung, ya. Jangan zaman sekarang kadang-kadang ya orang mumpung pembelinya nggak tahu, harganya kita naikin. Nah, pada zaman itu harga kita tetapkan, dan itulah yang dijual, walaupun orang mau beli bayar dengan yang lebih, gitu. Ini praktik dari ihsan. Yang kedua, ini udah suruh belum, Pak? Belum ya. Yang kedua, fihtimalil ghaban. Nah, apa bentuk ihsan yang kedua? Ini kan tadi ada 6 nih, Pak ya. Ya mungkin yang sisanya nantilah bulan depan. Yang pertama kan tadi kata Al-Ghazali, asal melakukan salah satu saja itu sudah merupakan ihsan, gitu. Nah, ini yang bentuk ihsan yang kedua apa? Fihtimalil ghaban, yakni probabilitas harga, gitu. Wal mustari ini staratu aman min dhaifin aw syai'an min faqirin fala basa ayyatamilal ghaban wa yatasahal. Penjual itu pembeli itu apabila membeli makanan dari orang yang lemah atau orang yang fakir, maka tidaklah mengapa dia melakukan probabilitas harga itu semacam ya memudahkan lah, gitu. Wa yakunu bihi musinan, dan itu merupakan hal yang ihsan. Wa dakhilan fi qaulina salam, dan ini masuk pada sabda Rasulullah, rahimallahu mra'an, Allah merahmati, menyayangi seseorang, sahalal bai'a, yang mempermudah dalam jual beli, dalam menjual, sahala syira, dalam membeli, dan itu adalah merupakan bentuk ihsan. Jadi ya kalau ada orang lemah, orang fakir yang jualan gitu ya, kemudian kita memberi harga lebih, itulah ihsan, gitu. Jangan udah orangnya lemah, orangnya fakir, malah ditawarnya
habis-habisan. Nah, ini tidak ihsan. Kalau yang seperti ini bila perlu nggak perlu nawar lah gitu ya, udah kasih aja, bahkan kasih lebih. Nah, inilah ihsan. Tapi kata Al-Ghazali gini Pak, fa'amma idza ishtara min ghaniin tajir. Tapi kalau kita membeli kepada pembeli yang pedagang yang kaya gitu ya, kita membeli kepada pedagang yang kaya, yatlubu ribaha, dan dia mencari untung ziyadatan ala hajati, yang itu adalah sudah melebihi dari keperluannya, maka berlaku memberikan apa, kelebihan harga itu apa, kata dia laisa mahmudan, itu bukan perbuatan terpuji kata. Gitu. Jadi kalau sama orang yang penjualnya orang kaya, ya katakanlah beda kan ya, kalau penjual orang kaya mungkin pakainya rukonya juga bagus gitu ya. Kalau penjual orang miskin kan ya bisa jadi jualannya digotong-gotong di jalan-jalan gitu ya. Kadang-kadang kita Pak sama pengemis kita ngasih 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 ya. Tapi giliran sama penjual kita kadang-kadang nggak ngasih. Padahal itu penjual keliling itu Pak, Masya Allah, dia nggak ngemis, dia jual. Berapa Pak harganya? 5.000 Pak sebungkus. 15.000, 10.000 3 ya. Kita nawar begitu. Padahal dia itu sudah melakukan bagaimana supaya harga martabatnya itu tidak jatuh dengan tidak meminta-minta, dengan berjualan. Karena harusnya orang seperti ini yang kata Al-Ghazali ini, dia jualan keliling gitu, berapa Pak? 15.000, saya beli 20.000 ya Pak. Itu harusnya, sehingga dia tidak ada keinginan kemudian enakan dia minta-minta sehari ternyata dapatnya, kalau 1.000 rupiah orang ngasih Pak, sehari ketemu 100 orang dia dapat 100.000. Masih mending dia nggak ada modal, nggak ada apa. Akhirnya apa? Dia jatuh pada peminta-minta. Kenapa? Dia jualan nggak laku seharian gitu. Akhirnya udahlah, besok saya nggak jualan lagi, saya minta-minta juga. Nah makanya kata Al-Ghazali, kalau orang fakir yang jualan kasih harga lebih gitu. Jangan sesuai, itulah ihsan. Walaupun kalau sesuai harganya itu yang yang adilnya tadi, tidak zolim gitu. Yang zolim tadi harganya 5.000 minta 10.000 3, itu yang zolim ya. Nah yang ketiga Pak ya, yang ketiga masih kan? Nah, yang ketiga Bistifai saman wasairid duyun wal ihsani fi, yakni bagaimana kita berbuat bentuk ihsan berikutnya adalah kita mencukupkan harga, kemudian semua hutang-hutang dan ihsan di dalam menagih hutang dan seterusnya. Kan dalam muamalah sehari-hari ada orang yang berhutang, marotan bil musamaha wa hatal ba'd. Salah satunya adalah dengan saling memaafkan dan mengurangi sebagian hutangnya. Wa marotan bil ihmali wa ta'khir. Sebagian bentuk berikutnya ihsan dalam bentuk ya tadi ya, hutang piutang itu bagi orang yang punya piutang. Berarti kan yang menghutangkan ya. Orang yang menghutangkan, kalau tadi misalnya memaafkan terus mengurangi sebagian, misalnya utangnya 500 ya sudah, saya kurangi jadi 250, itu ihsan ya. Yang kedua, wa maratan bil ilham wa ta'khir, dan bisa jadi dengan
menunda temponya gitu, menunda temponya, mengakhirkan temponya. Nah, kemudian wa marratan bil musahalati fi talabi judatin naqd, dan yang ketiga bisa jadi bentuknya adalah musahalah, mempermudah gitu, mempermudah dalam meminta uang kembali, uang piutang. Misalnya mempermudah tuh nih gini Pak, padahal akadnya itu akan dibayar bulan depan, tapi ternyata bulan depan meleset. Ketika kita meminta, aduh Pak bagaimana ya, ya sudah enaknya gimana, nah itu mempermudah. Utangnya 500, iya, jadi enaknya gimana Pak, kalau saya cicil sehari 10 gimana Pak? Oh nggak apa-apa, tapi saya kayaknya kalau setiap hari datang susah, paling nanti saya suruh orang. Oh enggak Pak, nanti kalau yang berhutangnya berbuat ihsan juga, saya yang datang ke rumah Bapak, kan harusnya begitu. Itu ihsan, mempermudah gitu. Jadi bisa jadi mengurangi, bisa juga mengakhirkan, bisa juga mempermudah cara pembayaran. Wah, ini memang ekonomi Islam yang ihsan ini seperti ini Pak. Jadi tidak semata-mata ya modal harus balik dan lain sebagainya. Nah, kemudian wa kullu zalika mandubun ilahi wa mahsusun alaih, dan semua itu disunahkan serta dianjurkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, rahimallahu mar'an sahalal bai', Allah akan menyayangi seseorang yang memudahkan menjual, wasal siro, dan memudahkan membeli, wasal iktoda, dan memudahkan dalam pembayaran hutang. Jadi ada nggak contohnya? Ada Pak, ternyata di zaman dahulu ini orang yang seperti ini gitu ya. Nah, ini contohnya. Wa zakara Rasulullah SAW rajulan kana musrifan ala nafsi. Jadi ini contohnya malah dari hadis ini ya. Dari hadis bahwa seseorang itu ya pokoknya banyak perbuatan dosanya lah gitu ya. Jadi boros dalam hal dirinya. Husiba falam yujad lahu hasanah. Dia dihisab nggak ada kebaikannya Pak. Jadi begitu dihisab tuh gak ada kebaikannya. Faqilalahu hal amil ta khairan qat, ada nggak sih amal kebaikan kamu yang kayak sedikit saja? Terus orang itu menjawab, lah memang nggak ada, tapi ada. Illa ini kuntu rajulan udayin, saya ini ketika hidup dulu sering memberi hutang anas kepada manusia ya. Faqulu li fityani, kemudian aku memberikan arahan kepada petugas penagih utang, debt collector ya. Nah, debt collector itu apa katanya? Samihul musir wa anzirul mu'sir. Kamu harus memaafkan orang yang berpunya dan menunda atau menunggu pembayaran atau menunda pembayaran bagi orang yang susah. Coba Pak, dia mengatakan kalau ada orang yang memang dia berpunya tapi belum mau bayar, kamu maafin. Kalau ada orang susah tapi belum mau bayar, dan dia memang nggak sanggup bayar, bukan belum mau, dia mau tapi belum sanggup, maka tunggu sampai dia sanggup. Itu yang dia katakan. Padahal kebaikan yang lain nggak ada Pak, cuma itunya kebaikannya gitu. Dalam lafaz yang lain, wa tajawazu anil mu'sir, kamu lewati dulu yang orang yang susah itu. Nanti kamu datang lagi kalau dia bisa lah, lewati dulu aja orang yang susah itu. Faqala ta'ala, kemudian Allah berfirman, nahnu ahaqqu bizalika minhu,
saya lebih berhak melakukan itu daripadanya. Fatajawazallahu anhu wa ghafaralahu. Artinya apa? Allah melewati dia dengan hisabnya dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, jadi Pak, memberi hutang itu ternyata pahalanya luar biasa kalau kita mampu. Tadi ya, kalau dia belum sanggup ya kita tunggu sampai dia sanggup. Kalau dia minta pembayarannya sesuai dengan kesanggupannya, kita ikuti. Ternyata itu luar biasa. Bukan hanya itu Pak, ini ada hadis, man aqrada dinaron, barang siapa yang memberi pinjaman 1 dinar ila ajalin pada satu batas tertentu, falahu bikulli yaumin shadaqatun ila ajalihi, maka baginya itu sedekah sampai dengan batas pembayaran. Jadi kalau Pak Edi utang, saya utang ke Pak Edi deh. Kalau saya utang sama Pak Edi 500, kemudian saya bilang Pak Edi bulan depan ya, itu dari hari ini sampai bulan depan Pak Edi bersedekah, pahala sedekah, Masya Allah, sampai dengan waktu jatuh tempo. Saya datang, Pak Edi ini 500-nya. Baru Pak Edi nggak ada sedekahnya lagi karena sudah saya bayar. Tapi sepanjang saya belum bayar, itu sedekah tiap hari Pak, sedekah tanpa Pak Edi bersedekah. Masya Allah. Makanya kenapa ngutangin itu jangan melebihkan, karena kita sudah dapat sedekah dari pahala itu ya. Nah itu pertama itu. Faida halal ajalu fa'anzirhu ba'dahu. Apabila sudah lewat jatuh tempo, apa? Maka tunggu setelahnya. Falahu, maka baginya bikulli yaumin, setiap hari, mislu zalika dain shadaqatu, seperti hutang itu dia sedekahnya. Jadi kalau saya hutang 500 ke Pak Edi tadi, jatuh temponya bulan depan, ternyata bulan depan saya tidak sanggup Pak. Aduh Pak Edi, mohon maaf, saya harusnya bayar sekarang 500, tapi saya tidak bisa. Oh nggak apa-apa kata Pak Edi, nanti kapan kamu bisa kamu bayar. Itu Pak Edi, kalau tadi kan cuma sedekah aja, disebutkan setiap hari Pak Edi sedekah 500 rupiah setiap hari, senilai utangnya itu 500 setiap hari, sampai saya bisa bayar, baru sedekahnya Pak Edi hilang. Gitu. Jadi oleh karena itu Pak, ada satu riwayat, waqad kana minas salaf man la yuhibbu ayyudhiya azimahu ad-dain li ajli hadzal khabar. Ada yang nggak suka utangnya itu ditagi dilunasi cepet-cepet karena dia nggak dapat sedekah lagi kalau dilunasi cepet-cepet. Wah, kamu cepet-cepet lunasin deh, sedekah saya hilang jadi. Padahal kalau kita sekarang ada orang yang berutang pengennya cepet dilunasi. Nah inilah Pak, muamalah ya, dalam perspektif etika tasawuf, bahwa tidak hanya sekedar untung rugi, tapi di dalamnya ada nilai-nilai spiritualitas, ada nilai-nilai keagamaan. Jadi bukan hanya untung secara dunia, tetapi juga harus untung secara akhirat. Dan perspektifnya ternyata berbeda Pak, ketika untung dunia saja dengan untung dunia akhirat. Kalau untung dunia saja, orang berhutang sudah sudah jatuh tempo, paling tidak kita akan omong itu, Bapak ini bagaimana, Bapak kok ingkar janji, Bapak kok ini, Bapak kok itu ya. Tapi dalam perspektif tasawuf, dalam perspektif etika tasawuf, ketika ada orang yang nunggak hutangnya, dia senang, alhamdulillah, berarti dia bisa bersedekah senilai hutangnya itu setiap hari. Kalau orang itu hutangnya 10 juta, maka setiap hari dia sedekah 10 juta. Wah. Jadi
Jadi mulai hari ini kayaknya jamaah kita kalau ada orang yang utang berapa utang saya kasih, nggak kurang nih utang segini. Baik, 3 dulu Pak ya. Untuk 4, 5, 6-nya insyaallah bulan depan kita lanjutkan. Barangkali ada mau tanggapan, pertanyaan, ya seperti biasa saya persilahkan. Kalau sudah cukup langsung ditutup nanti. Satu pagi. Nah, Haji. Iya. Biasa datang. Ya, monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai halal haram Pak Ustadz. Ulama kan menetapkan kita jangan membeli produk-produk Yahudi. Ya. Yang saya ingat diantaranya Ya. bagaimana karyawan yang bekerja di hasil jeripayah kerja halal atau haram. Baik. Udah tuh. Ya Pak, cukup Pak. Baik. Bapak jamaah sholat isya subuh ya sampai dengan suruk ini. Ini pertanyaannya agak susah ini. Bagaimana hukum orang yang kerja di produk-produk yang diharamkan oleh MUI ya. Produk-produk yang diharamkan oleh MUI. Saya tidak mau menyebut merek ya, nanti kegeeran dia mereknya disebut-sebut gitu ya. Banyaklah, ada kedai kopi, ada restoran, ada kebutuhan sehari-hari, dan itu perusahaan besar semuanya ya kan. Kemudian orang Islam kerja di situ, terus penghasilannya hukumnya apa ya kan? Apakah haram atau halal? Nah, ini masalah, kalau menurut saya ini adalah masalah mutasyabihat gitu. Kenapa saya katakan mutasyabihat? Karena sesungguhnya sebenarnya apa yang mereka jual belikan itu sesuatu yang halal ya, karena semuanya sudah berlabel halal gitu. Nah, tapi perusahaan-perusahaan itu mendukung Yahudi, Israel lah ya, kita jangan sebut Yahudinya karena bisa jadi ada orang Yahudi yang masih soleh juga gitu ya. Nah, tapi jumlahnya kecil banget gitu. Ada orang Israel itu yang menggempur Palestina dan dia memberikan support makanan, support modal untuk pembelian itu. Maka MUI kita menghukumi haram semua produk, dan hukum itu masih berlaku Pak. Hukum itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi Bapak jangan udah lupa nih fatwa nih, jangan masih berlaku apa enggak, jangan sudah enggak berlaku. Enggak, belum ditarik fatwa itu. Fatwa itu tetap masih menyatakan haram kita membeli produk-produk itu. Bagi kitanya haram, tapi kemudian penghasilan yang diterima itu sesuatu yang subhat. Sebaiknya ya dia mencari pekerjaan lain ya. Walaupun ini tidak mudah, tapi kalau kita lihat tadi ya contoh-contoh salafus sholih Pak, mereka tidak kemudian menggantungkan pemikiran rezeki itu terhadap usaha-usaha yang dilakukannya itu, tapi lebih banyak pada pada bagaimana dia itu mencari keridhaan Allah gitu kan. Bahkan oh iya, tadi itu sebenarnya ada Pak yang terkait dengan keuntungan tadi ya, itu di dalam konsep Islam itu ya, ihsan itu rezeki itu yang penting barokahnya itu, barokahnya itu. Maka saya khawatir kalau dia tetap bertahan di situ tidak barokah. Cuma kan mencari kerja kan nggak langsung diterima, susah. Nggak apa-apa, yang penting dia sudah apply, sudah kirim lamaran
Itu sudah usaha, Pak. Allah sudah melihat, oh dia sudah kirim lamaran ke tempat lain yang tempat itu tidak diharamkan oleh MUI gitu. Misalnya kalau kedai kopi S dia kembali dia ngelamar ke kedai kopi K misalnya ya gitu, atau ngelamar kemana gitu. Walaupun mungkin selama belum diterima dia tetap bekerja di situ, tapi dia sudah ada usaha untuk pindah. Kan yang dilihat usahanya, Pak. Hasil serahkan kepada Allah sambil berdoa, ya Allah, saya mohon ampun jika ini adalah salah, keliru, tapi saya sudah menyampaikan lamaran ke berbagai macam perusahaan yang serupa dengan restoran ini, tapi belum satu pun sudah sebulan ini direspon gitu kan. Begitu. Saya kira itu ya Pak Haji ya. Jadi lebih baik dia segera memutuskan untuk pindah. Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan nih perbuatan salah satu dari ihsan yang ada ini ya, sesuai dengan nama Majlis Taklim kita, Majlis Taklim Al-Ihsan, itu bisa kita terapkan. Dari 3 itu salah satunya aja lah gitu ya. Apakah dalam berhutang, apakah dalam memberi lebih kepada orang fakir dan miskin ketika jualan, atau tadi yang pertama kita menetapkan diri dengan harga yang ada gitu ya. Kalau harganya sudah tahun 60, kemudian kita beli tahunnya harganya 55, maka kita tetapkan pokoknya saya sudah mau akadnya 60. Nah itu luar biasa. Terima kasih, mohon maaf apabila ada banyak kekeliruan, semoga ada manfaatnya. Saya tutup dengan nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.